Aliran perekonomian tiga sektor. Pada gambar terdapat tiga sektor utama, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Yang pertama yaitu perusahaan. Pembayaran pada sektor perusahaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai upah karyawan dan pembayaran kepada sektor pemerintah yang berupa pajak perusahaan. Pada sektor rumah tangga, pendapatan yang diterima berasal dari dua sektor utama. Yang pertama berasal dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua berasal dari pembayaran gaji dan upah dari pemerintah. Kemudian ada sektor pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa penerimaan pajak perusahaan dan pajak perseorangan rumah tangga. Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar gaji kepada pegawai dan membeli barang serta jasa yang dibutuhkan. Pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu untuk membiayai pengeluaran konsumsi, tabungan, dan untuk membayar pajak pemerintah. Dalam gambar ini dapat dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada pengusaha-pengusaha yang menanam modal. Syarat keseimbangan. Keseimbangan terjadi apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, dengan Y adalah penawaran agregat, C konsumsi, I investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Berdasarkan aliran pendapatan nasional berlaku persamaan, Y sama dengan C plus S plus T, dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C adalah konsumsi, S adalah tabungan atau saving, dan T adalah pajak. Sehingga dapat disimpulkan, apabila C atau konsumsi dikurangi setiap ruas, maka terjadi persamaan I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor dikatakan seimbang, di mana I plus G merupakan suntikan sirkulasi pada aliran pendapatan dan S plus T merupakan bocoran. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Yang ketiga ada pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang terakhir ada pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindah duakan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Dan yang ketiga adalah pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Ciri-ciri dari pasar barang dan jasa atau pasar output adalah yang pertama, penawaran dari produsen, kedua, permintaan dari konsumen, ketiga, menawarkan barang dan jasa, dan yang keempat, hasil yang diperoleh berupa uang. Sedangkan ciri-ciri dari pasar faktor produksi atau pasar input adalah yang pertama, penawaran berasal dari konsumen, kedua, permintaan berasal dari produsen, ketiga, menawarkan faktor produksi, dan yang keempat adalah balas jasa berupa sewa, upah, bunga, dan laba.
APBN. Yang pertama, fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua, fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Tiga, ada fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, yaitu fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yaitu fungsi otoritasi, adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.